Kami siswa SMA Negeri 4 menunaikan harapan negara, berpacu menuntut ilmu, itulah tujuan yang utama. Mari kita berjuang dan berbakti, berjanji menunaikan dharmamu, wujudkan cita-cita kan pendidikan bangsa berdasar Pancasila. SMA Negeri 4 yang ku cinta, mekarlah di bumi Nusantara. Kan ku junjung ku kenang demi kejayaanmu, jayalah kau selamanya. Semangat pagi, salam sehat semua. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi keanekaragaman hayati. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu keanekaragaman hayati? Kata keanekaragaman menggambarkan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Sedangkan kata hayati artinya sesuatu yang hidup. Dengan demikian, keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat-sifat makhluk hidup tersebut. Tingkatan keanekaragaman hayati dibagi menjadi tingkat. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen yang disebabkan oleh variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen itu sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi ataupun fisiologi pada setiap organisme. Contohnya varietas padi, padi rojo lele, padi ciherang, padi ciliwung, dan lain sebagainya. Contoh lain untuk hewan dengan ras kucing Angora, ada kucing Persia, kucing Sphinx, dan lain sebagainya. Keanekaragaman hayati tingkat jenis merupakan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Contohnya adalah keanekaragaman pada sukun, cempedak, dan nangka. Ketiga ketumbuhan tersebut termasuk dalam jenis yang sama, yaitu Artocarpus. Namun, ketiga jenis tanaman tersebut memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda. Contoh lain adalah genus Felis, di antaranya adalah kucing leopard, kucing rumahan, dan kucing hutan. Dari genus Bos pada sapi adalah sapi berpunuk yaitu Bos indicus, sapi potong atau perah di Eropa yang disebut dengan Bos taurus, dan sapi asli Indonesia Bos sondaicus. Keanekaragaman tingkat ekosistem, keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan demikian, banyak perbedaan tersebut flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Contohnya, ekosistem padang rumput yang terdapat di wilayah kering di ketinggian sekitar 4000 mPDL dan didominasi oleh rumput-rumputan. Pada ekosistem ini, hidup mamalia besar, karnivora, dan herbivora. Sedangkan pada ekosistem gurun yang memiliki perbedaan suhu yang mencolok antara siang dan malam, angin yang kencang, kemudian iklim yang panas dan hujan yang sangat sedikit, akan didominasi oleh kelompok tumbuhan xeropit seperti kaktus, dan hewan yang dijumpai di dalamnya adalah reptil dan mamalia kecil. Pada umumnya, hutan di Indonesia didominasi oleh tumbuhan dari famili Dipterocarpaceae, yaitu pohon yang menghasilkan biji bersayap. Nah, selain itu, sebagian hutan di Indonesia merupakan bioma hutan hujan tropis yang ditandai dengan adanya pepohonan berkanopi rapat dan banyak tumbuhan liana atau tumbuhan yang tumbuh memanjat.
Tumbuhan yang mendominasi hutan ini diantaranya adalah durian, mangga, sukun, dan rotan. Penyebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi benua Asia dan Australia. Tipe fauna di kawasan Indonesia bagian barat mirip dengan fauna di Asia Tenggara atau Oriental, sedangkan bagian timur mirip dengan fauna di benua Australia atau Australis. Daerah persebaran fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Indonesia bagian barat, kawasan peralihan, dan kawasan Indonesia bagian timur. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Indonesia dilewati oleh 2 garis hayal, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Yang pertama adalah daerah sebelah barat, garis Wallace. Itu wilayah Indonesia yang termasuk di dalam daerah di sebelah barat garis Wallace meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di daerah ini ditemukan berbagai jenis fauna oriental atau asiatis. Kemudian jenis-jenis fauna tersebut adalah gajah, tapir, badak bercula 1, harimau Sumatera, orang hutan, kera bekatan, dan beruang madu. Tipe fauna oriental dicirikan dengan hewan menyusui yang berukuran besar, berbagai macam kera, dan ikan air tawar. Pada daerah sebelah timur garis Wallace merupakan wilayah Indonesia yang ada di sebelah timur garis Wallace yang memiliki berbagai jenis fauna Australian, yaitu berbagai jenis burung dengan warna bulu yang mencolok, misalnya kasuari, cendrawasih, kakak tua, nuri, dan parkit. Ada pula merpati berjambul dan jenis hewan berkantung seperti kanguru pohon dan walabi. Kemudian jenis fauna lainnya adalah komodo, babi rusa, dan kuskus. Yang ketiga adalah daerah peralihan yang disebut dengan wilayah Wallace, adalah daerah di antara 2 garis Wallace dan Weber. Nah, semakin ke timur dari garis Wallace, jumlah fauna oriental semakin berkurang. Sebaiknya semakin ke barat garis Weber, fauna Australian semakin berkurang. Dengan demikian, Marsuphilia dapat ditemukan di daerah Wallace dan burung pelatuk oriental juga dapat dijumpai di sebelah timur Wallace. Beberapa jenis fauna peralihan khas Indonesia yang saat ini terancam punah adalah orang utan dari Kalimantan, kemudian komodo dari Pulau Komodo, badak bercula 1 dari ujung Kulon atau Jawa Barat, dan anua endemik dari Sulawesi Tengah, dari Sulawesi ya. Manfaat keanekaragaman hayati bila kita lihat dari ke bidang sandang dan pangan, keanekaragaman hayati memiliki manfaat sebagai bahan pangan yang berguna untuk memenuhi energi dan nutrisi. Selain itu, keanekaragaman hayati seperti serat tumbuhan dan kulit hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan pakaian. Dalam bidang ekologi, keanekaragaman hayati berfungsi pada kelangsungan hidup di muka bumi dan berperan besar dalam menjaga proses ekosistem. Di antaranya berperan sebagai paru-paru bumi. Kegiatan fotosintesis pada hutan hujan tropis dapat menurunkan kadar CO2 di atmosfer, yang berarti bahwa dapat mengurangi pencemaran udara dan mencegah efek rumah kaca. Dalam bidang farmasi, tumbuhan yang dapat dijadikan obat tumbuh sebanyak 940 jenis spesies di Indonesia dan 250 diantaranya menjadi obat herbal. Aneka tumbuhan yang biasa dipakai untuk obat yaitu pohon kina dengan fungsi sebagai obat penyakit malaria karena kandungan alkaloidnya. Selain itu juga ada buah mengkudu yang memiliki peran penurun tekanan darah tinggi. Dalam bidang ilmu dan teknologi, kekayaan aneka flora dan fauna yang ada dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian bagi berbagai bidang pengetahuan. Sedangkan dalam bidang estetika dan budaya, keanekaragaman hayati dapat memberikan keindahan sebagai sarana untuk memberikan rasa kepuasan pada orang yang menikmatinya.
Upaya pelestarian keanekaragaman hayati dilakukan dengan dua metode, yaitu pertama adalah metode in situ, yaitu upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang langsung dilakukan di alam tempat flora dan fauna tersebut berada. Metode in situ ini akan memberikan perlindungan kepada daerah yang dianggap memiliki ekosistem yang unik dengan flora dan fauna yang terancam punah. Ada beberapa bentuk pelestarian hayati ini, yaitu Suaka Marga Satwa, yang merupakan upaya perlindungan pada ekosistem yang dinilai memiliki keunikan. Keunikan ini juga berisi berbagai macam jenis flora dan fauna yang harus dilindungi. Kemudian ada Taman Nasional. Taman Nasional ini adalah sebidang tanah yang mendapatkan perlindungan mutlak dari pemerintah. Yang berikutnya adalah cagar alam, yaitu keadaan alam yang mempunyai sifat yang khas melalui flora dan fauna yang ada di dalamnya. Hutan suaka alam juga biasa disebut dengan hutan lindung. Nah, beberapa daerah konservasi metode in situ di Indonesia adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang melindungi badak bercula 1, badak Jawa, Taman Nasional Ujung Puting yang juga melindungi orang utan dan berbagai jenis palem. Ada juga Taman Nasional Kerinci, yaitu taman nasional terbesar di Indonesia dengan luas sekitar 14.000 km. Taman nasional ini khusus melindungi hewan endemik Sumatera. Taman Nasional Komodo yang juga melindungi hewan komodo. Juga ada Taman Nasional Gunung Leuser yang memiliki 1.000 jenis flora dan 4.000 jenis fauna. Taman ini memegang sebagai taman nasional dengan jenis flora fauna yang terbanyak di Asia Tenggara. Kemudian ada metode ex situ. Nah, metode ex situ ini metode pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan dengan cara mengambil flora dan fauna yang dari wilayah aslinya dengan tujuan melakukan konservasi, perlindungan, serta pengembangbiakan. Metode ini juga dilakukan saat ekosistem flora dan fauna tersebut tinggal atau telah hancur total ataupun rusak dan membutuhkan waktu untuk dapat layak ditinggali kembali. Kebun binatang adalah salah satu contoh konservasi dengan memakai lingkungan alam buatan yang terpisah-pisah pada setiap jenis spesies. Kemudian ada Taman Safari adalah upaya pelestarian flora dan fauna melalui pembuatan lingkungan buatan. Ada Taman Hutan Raya yang adalah taman hutan yang sebagian besar masih habitat asli dan sebagian telah diperbarui dengan lingkungan buatan. Taman Hutan Raya mengkhususkan pada konservasi koleksi pada tumbuhan. Beberapa daerah konservasi ex situ yang ada di Indonesia adalah Taman Safari Frigen yang ada di Jawa Timur, kemudian ada Taman Hutan Raya Purwodadi yang ada juga di Jawa Timur, Taman Hutan Raya Bogor, Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati sangat perlu untuk kita lakukan. Kenapa? Karena keanekaragaman hayati adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ekosistem. Sedangkan ekosistem memiliki peranan penting dalam kehidupan semua makhluk hidup. Ekosistem yang baik akan memberikan banyak keuntungan bagi kita manusia, sedangkan ekosistem yang rusak akan merugikan manusia serta merusak bumi. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya.